Baik, di segmen 8 ini kita coba tunjukkan ilustrasi untuk contoh pengerjaan atau perhitungan langkah-langkah terrain correction yang paling konvensional dengan metode hammer chart dengan disertai beberapa ilustrasi. Kemudian di segmen selanjutnya kita akan coba tunjukkan contoh-contoh yang sudah dilakukan untuk koreksi terrain menggunakan komputasi dari data digital elevation model. Itu nanti di pembahasan di segmen 9. Baik, kita mulai untuk pembahasan dari koreksi terrain menggunakan metode hammer chart yang konvensional. Jadi ini contoh kalau misalkan kita membagi untuk area seperti inner zone dan outer zone misalkan. Di sini misalkan lingkaran kecil ini disebut sebagai inner zone, zona A, yang 4 ini untuk zona B, ini kemudian zona C. Nah, makin dekat dengan titik stasiun sektornya cukup kecil, tetapi biasanya pengaruh dari sektor yang paling dekat ini memberikan kontribusi koreksi yang cukup besar, sedangkan semakin jauh sektornya akan lebih luas, makanya dibagi beberapa sektor yang lebih banyak. Demikian juga untuk zona D dan seterusnya. Nah, di beberapa buku teks ada yang mencoba membuat estimasi untuk zona B, ini misalkan pada radius 2 sampai 16, zona C itu misalkan 16 sampai 53 misalkan. Nah, kalau ada beda tinggi pada orde sekian, misalkan 0,3 sampai 0,6, pengaruhnya itu autokoreksi terrainnya mencapai misalkan 0,01 gravity unit. Nah, tentu saja kita perlu lihat konversinya terkait dengan gravity unit ini dengan nilai miligal begitu. Demikian kalau misalkan zona C, misalkan pengaruh yang sama ini ditimbulkan oleh beda tinggi yang lebih besar, misalkan beda 1 meter, ini 0,3 sampai 0,6, ini 1,3 sampai 2,3, ini memberikan pengaruh yang mirip. Nah, semakin di luar juga akan semakin tinggi lagi untuk memberikan pengaruh yang relatif kecil gitu atau relatif sama. Ya, ini ada catatan sebagaimana yang sudah disebutkan. Terrain seharusnya atau sebaiknya itu datar di bagian tengah untuk zona A, meskipun kalau lihat topografi tentu saja tidak mudah kita mendapatkan zona datar, apalagi misalkan daerah surveinya itu pegunungan. Selanjutnya untuk contoh yang outer zone, misalkan kita bisa buat hammer chart ini misalkan dalam kertas transparan. Nah, di titik stasiun kita akan melihat kontur topografi dan kita bisa melihat estimasi ketinggian di beberapa sektor, dan kita bisa tahu ketinggian di titik pengamatan kita bisa melihat beda tingginya. Nah, itu nanti akan jadi data dan bisa dihitung dengan persamaan yang sebelumnya. Ya, perhitungan persamaan yang sudah ditunjukkan sebelumnya ini merupakan pengaruh kalau misalkan akibat adanya suatu cincin begitu ya, cincin dengan tebal, misalkan beda tingginya Z atau delta H ini. Nah, karena dibagi sektor, maka bentuk persamaan ini dibagi N. Ini kan bentuknya sama, hanya saja ini tidak dibagi N, ini dibagi N untuk potongan setiap sektornya. Nah, yang membedakan ini pasti ada RD dan RL serta Z, jadi kita bisa masukkan ini semua. N-nya diketahui, ada yang dibagi jadi 4 sektor, ada yang dibagi 6 sektor, ada yang 8, ada yang 12 sektor. Nah, ini menyesuaikan untuk sektor yang bersesuaian. Ya, ini masih contoh yang tadi, misalkan kita punya kontur di sini. Nah, titik observasi ini kita lihat kontur ini berapa harganya. Misalkan ini angkanya 520, 500, 480, ini misalkan 460, ini mungkin 440 ya. Kemungkinan titik pengamatan di sekitar 440. Kemudian kalau misalkan kita punya
pengamatan estimasi di sektor H ini, misalkan ini kontur berapa, ini ada kontur berapa. Nah, rata-rata di sini misalkan kita estimasikan berapa. Misalkan di sini 460, 440, ini 420, ini 400. Jadi sini ada nilai 420 dan 400. Jadi 80, 60, 40, 20, 400 ya. Ada 400 dan sedikit 420. Jadi pada order sekitar 400 lebih misalkan rata-rata. Meskipun juga ada pasti di sini yang lebih rendah lagi sekitar 390-an. Jadi misalkan kita anggap ini misalkan 400. Nah, beda tingginya di sini rata-rata dengan titik ini misalkan dari sektor ini adalah 460, sorry 480, 60, 40, berarti bedanya sekitar 40 misalkan. Misalkan ordernya 40 meter, berarti ada beda tinggi 40 meter dari zona H1 ini, kemudian dihitung H2, H3 dan seterusnya. Demikian juga untuk sektor yang lain. Baik, itu tadi contohnya untuk ilustrasi yang hampir sama seperti ini. Nah, semakin berkembang perhitungan, tentu saja perhitungan dengan hammer chart ini mungkin yang paling konvensional untuk pendekatan reduksinya. Tapi kalau misalkan data sekarang itu mungkin sudah dalam bentuk grid, selain ada konturnya kita bisa memiliki data dalam bentuk grid atau interval titik yang teratur. Misalkan di sini kita lihat ada elevasi 81,96, 84,09, 87,28. Jadi ya sudah angka yang lebih spesifik. Nah, misalkan titik pengamatan kita di sini pada ketinggian 91,33. Sedangkan zona A ini dianggap sebagai misalkan datar begitu. Nah, kita misalkan bagi ada 4 zona, B1, B2, B3, B4. Ini ilustrasi data kita dari radius 2 meter sampai misalkan 100 meter. Nah, dari sini kita perlu merata-ratakan elevasi yang ada di sini, dan kita bisa melihat beda tingginya titik pengamatan kita dengan sektor yang ada di sini. Itu kurang lebih ilustrasinya. Setelah kita mendapatkan data di setiap sektor, maka kita bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya. Jadi sehingga kita memperoleh pengaruh trend correction di zona B4, B1, B3, B2, B3 di total menjadi trend correction total. Oke, itu contoh untuk metode konvensional yang kita kerjakan. Nah, sementara untuk kegiatan praktikum kita mungkin kita tidak perlu merata-ratakan data kontur ini, tapi sudah diberikan langsung estimasi beda tinggi untuk tiap zona. Jadi tinggal menggunakan rumus dan memperhatikan satuan yang ada. Oke, nah di segmen selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan perhitungan digital yang menggunakan data digital elevation model untuk pendekatan koreksi terrain ini menggunakan software misalkan. Nah, jadi ada beberapa ilustrasi dari software yang sudah ada atau banyak dikerjakan orang. Nah, itu setidaknya kita perlu jelaskan bagaimana cara-caranya, meskipun mungkin kita tidak melakukan pada saat praktikum ini. Baik, terima kasih.